Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk anak ibu semua dimanapun kalian berada. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita pertemuan pertama untuk kelas 11 semua jurusan akuntansi, ATP dan juga TBSN. Nah, pada kesempatan pagi hari ini ibu akan menyampaikan materi kepada kalian. Nah, penyampaian materi yang ibu sampaikan pada kalian pada pagi hari ini tidak seperti biasanya. Kalau yang biasanya kita belajar bersama di sekolah dan juga di lokal. Namun karena keadaan saat ini tidak memungkinkan untuk kita belajar di sekolah, bukan berarti kita tidak belajar. Tetap kita belajar, dan ini adalah proses belajar daring kita di pertemuan pertama di semester ganjil ataupun semester yang pertama. Jadi ibu berharap kalian bisa mengikuti dengan baik. Ya, jadi tidak ada alasan COVID nggak ada belajar, tidak. Kita akan tetap belajar seperti biasa. Ya, dan kita juga belajar daring kesempatan pada pagi hari ini. Tetap kita buat seperti di sekolah. Caranya gimana? Kamu tetap harus membawa buku. Ini pasti sudah kamu dapatkan dari wali kelas ataupun sudah difasilitasi oleh sekolah, dan tetap pastikan kamu akan ada membawa Alkitab. Biasanya di jam ibu wajib membawa Alkitab. Kemudian ada catatan kamu untuk bisa nanti merangkum apa yang ibu sampaikan lewat proses daring pada pagi hari ini. Ya, jadi ibu berharap kalian bisa mengikuti dengan baik. Ala bu, video kok? Tidak, kita akan buat seperti biasa, bagaimana layaknya belajar di sekolah. Ya, hanya saja kamu di rumah dan ibu juga di rumah, dan juga terkadang ibu, bukan terkadang, setiap harinya juga ibu ke sekolah. Tapi video ini ibu buat sengaja memang di rumah, ya, karena di sekolah sangat terganggu dengan suara. Baik, pada pagi hari ini kita akan memulai proses daring kita seperti biasa. Sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa di dalam nama Tuhan. Bapak, kami bersyukur datang kembali kepadamu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami sehat, kami baik, bukan karena kuat juga kami, bukan karena kebaikan kami, namun karena kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami akan belajar daring. Tuhan, kami mengundang kuasa-Mu ada bersama dengan kami, sehingga proses daring kami ini berjalan dengan baik, mulai daripada awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Aku sebagai guru, hamba-Mu sebagai guru, bisa menyampaikan dengan maksimal. Bahkan juga Engkau berkati siswa-siswi hamba-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau juga memberkati, dan Engkau juga yang membantu mereka untuk bisa menerima setiap materi yang saya sampaikan kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Bapak, kami percaya bahwa Engkau akan memberkati proses daring kami pada pagi hari ini. Terpuji termuliakanlah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, kita akan langsung saja masuk ke materi kita. Ya, kita tidak ada perkenalan. Kenapa? Karena kita sudah jelas, ya, sudah kenal satu dengan yang lain, karena kamu sudah kelas 11. Ya. Oke, kita masuk ke materi yang pertama. Kamu bisa lihat buku kamu yang ini. Kamu bisa lihat, kalau buku ibu itu halaman 35, tapi ibu tidak tahu buku kalian halaman berapa, karena ibu menggunakan buku guru, ya nak, ya. Oke, kita langsung. Di situ, Tuhan pedoman kehidupan keluargaku. Ya, Tuhan itu adalah pemberi hidup. Tuhan itu adalah penyelamat kita, dan Tuhan itu adalah kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Dan di sini dikatakan Tuhan pedoman kehidupan keluarga. Berarti dengan kata lain, Tuhan menjadi landasan kehidupan keluarga kita. Ya, itu maksudnya. Nah, ayat pendukung kita dalam materi ini itu adalah, bisa kalian lihat, Kejadian 2 ayat 24. Sama-sama buka Alkitab kamu, Kejadian 2 ayat 24. Kita lihat firman Tuhan berkata, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sebagai keduanya menjadi satu daging. Nah, itu adalah
firman Tuhan. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya untuk menikah ataupun untuk membina sebuah keluarga yang baru di dalam Tuhan. Ayat yang selanjutnya yaitu 1 Korintus 11 ayat yang ketiga, yang isinya tentang tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Nah, ini adalah ketetapan dasar dari kehidupan berkeluarga bersama dengan Tuhan. Harus mengetahui laki-laki itu adalah tunduk kepada Tuhan, dan juga perempuan tunduk di dalam suami, dan suami harus tunduk kepada Tuhan. Ya, bolak-balik ibu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, kamu bisa paham dengan hal itu. Nah, kemudian di ayat yang di selanjutnya itu adalah Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Di Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 ini adalah cerita tentang perkawinan di Kana, yaitu yang ketika Tuhan juga diundang dalam pernikahan tersebut. Tiba-tiba pada saat pernikahan itu anggur mereka kurang sehingga Tuhan ada di situ, dan mereka tidak malu karena apa? Tuhan memberikan mujizat di tempat itu. Dengan kata lain, ketika Tuhan hidup di dalam keluarga kita, maka ada kendala, tapi Tuhan akan turut bekerja untuk memberkati dan juga menyelesaikan setiap pergumulan di dalam keluarga kita. Itu maksud daripada Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Ya Tuhan, pedoman kehidupan keluargaku. Kita lanjut. Nah, kompetensi inti menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, dan juga kompetensi dasarnya itu adalah mengakui peran Allah dalam kehidupan keluarga, dan yang kedua mengembangkan perilaku tanggung jawab sebagai wujud dari pengakuan terhadap peran Allah dalam kehidupan keluarga. Nah, kita akan langsung, apa itu keluarga? Keluarga itu adalah mama, bapak, adik, dan saya. Bisa nggak? Bisa. Tapi kita lihat secara detail. Nah, keluarga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga adalah ibu, bapak, beserta anak-anaknya. Nah, itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian kita lihat di situ, di buku kamu juga bisa kamu lihat. Menurut Hendy Suhendi, keluarga itu adalah suatu kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang direkat oleh ikatan darah, perkawinan atau adopsi, serta tinggal bersama satu rumah. Itulah yang disebut dengan keluarga. Meskipun keluarga didefinisikan secara berbeda, namun terdapat kesamaan dalam rumusan yang berbeda. Kamus Besar Bahasa Indonesia tadi mengatakan bahwa keluarga itu adalah ibu, bapak, dan anaknya. Kalau menurut Hendy agak lebih rumit. Dikatakan keluarga itu adalah suatu kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang direkat oleh ikatan darah, ataupun juga dengan sebuah perkawinan, adopsi, dan secara tinggal bersama. Nah, kita akan lihat kesamaan itu mencakup ciri pokok, yaitu yang pertama, keluarga merupakan kelompok atau persekutuan sosial yang paling kecil. Yang kedua, keluarga terbentuk apabila ada ikatan darah, perkawinan, ataupun adopsi. Yang ketiga adalah keluarga merupakan suatu persekutuan yang berawal dari 2 orang berbeda jenis kelamin dan diikat oleh pernikahan. Ya, nanti kita akan lihat ayat-ayatnya. Nah, ada 2 bentuk keluarga di dalam masyarakat. Yang pertama itu adalah keluarga inti, yaitu kelompok yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, ataupun mungkin ini sering disebut dengan keluarga kecil ataupun keluarga inti, hampir sama. Yang kedua itu adalah keluarga besar, yaitu kelompok yang terdiri dari semua orang yang berketurunan dari nenek dan kakek. Mungkin bisa aja kamu bisa
mengatakan sepupu bisa ikut nggak? Ikut. Nenek, sepupu, ponakan. Nah, itu termasuk dalam kategori keluarga besar. Ya, jadi bisa membedakan antara keluarga inti dan juga keluarga besar. Ada dua kelompok keluarga. Nah, selanjutnya ada yang kedua, kita masuk yang kedua, fungsi keluarga. Nah, kita lihat di sini, lihat di buku kamu. Fungsi keluarga secara umum. Ya. Fungsi keluarga secara umum. Sebuah keluarga terbentuk, anggota keluarga memiliki tugas masing-masing. Suatu pekerjaan yang harus dilakukan dalam kehidupan keluarga. Itulah yang disebut dengan fungsi keluarga. Nah, kita lihat di sini, fungsi apakah itu? Yang pertama itu adalah fungsi biologis. Nah, fungsi biologis di situ apakah itu fungsi biologis? Fungsi biologis yaitu berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan bagi keluarga, yaitu memenuhi kebutuhan gizi keluarga serta memelihara dan merawat anggota fisik dalam keluarga. Itu yang disebut fungsi biologis. Yang kedua itu adalah fungsi sosialisasi anak. Fungsi sosialisasi anak di situ adalah berhubungan dengan pembentukan kepribadian anak serta memperkenalkan pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita dan nilai-nilai yang dianut dalam kelompok sosial ataupun masyarakat. Ataupun dengan kata lain, fungsi sosial ini diajarkan oleh orang tua, bagaimana dia bisa bersosialisasi di lingkungannya, mengajarkan kepada si anak tersebut supaya dia bertumbuh menjadi seorang anak yang baik dalam bersosial. Itu dia. Yang ketiga itu adalah fungsi afeksi. Afeksi itu adalah rasa kasih sayang, keintiman, perhatian, dan rasa aman yang tercipta dalam keluarga. Ya, jadi dalam keluarga itu disitulah ada perhatian, ada kasih sayang. Nah, di situ dia di afeksi, fungsi afeksi. Yang selanjutnya itu adalah fungsi edukatif. Fungsi edukatif itu adalah berkaitan dengan pendidikan untuk anak sesuai dengan tingkat perkembangannya serta menyekolahkan anak untuk memberikan pengetahuan, keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat anak tersebut. Jadi seorang anak itu harus disekolahkan. Itulah yang disebut dengan fungsi edukatif. Selanjutnya itu adalah fungsi religius. Nah, ini dia. Ini yang sangat penting untuk kita ketahui. Fungsi religius itu adalah fungsi ini mendorong dikembangnya seluruh anggota menjadi insan-insan agama yang penuh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menunjukkan penghayatan dan perilaku nilai-nilai agama. Jadi dia bertumbuh secara baik dalam kerohanian. Bertambah di umurnya, bertambah pula lah kedekatannya dengan Tuhan. Itu fungsinya, orang tua harus mengajarkan ini kepada anak, ya. Yang selanjutnya itu adalah fungsi protektif. Apa itu fungsi protektif? Fungsi protektif adalah fungsi ini bertujuan agar memberikan tempat yang nyaman bagi anggota keluarga dan memberikan perlindungan secara fisik, ekonomis maupun psikologi bagi seluruh anggotanya. Yang selanjutnya itulah fungsi rekreatif. Apa itu fungsi rekreatif? Fungsi rekreatif ini adalah untuk mencari hiburan, memberikan suasana yang segar dan gembira dalam lingkungan keluarga. Makanya kalau kalian lihat, menonton mungkin bisa kalian alami dalam keluarga kalian, ada quality time kalian bersama dengan keluarga. Contohnya pergi jalan-jalan, contohnya pergi makan sama. Nah, itu fungsinya rekreatif. Jadi nggak monoton dia, ya. Yang selanjutnya itu adalah fungsi ekonomis. Fungsi ekonomis itu adalah berkaitan dengan orang tua yang mencari sumber makanan, sumber nafkah. Biasanya ini adalah dicari oleh ayah. Namun di bertambahnya zaman ini, sekarang perempuan pun bahkan ikut serta di dalam mencari nafkah, ya. Nah, yang terakhir itu adalah fungsi sosial ataupun fungsi status sosial. Fungsi status sosial adalah keluarga akan mewariskan kedudukannya kepada anak-anaknya karena kelahiran anggota keluarganya
biasanya dihubungkan dengan sistem status ini. Selain itu, status individu juga dapat berubah melalui perkawinan dan usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang. Ya, jadi ada status di dalam sosial. Contoh, seorang anak dia harus memiliki status, siapa ayahnya, siapa ibunya. Jadi ada status yang jelas terhadap anak tersebut. Ya, itu dia. Selanjutnya, itu tadi fungsi umum ya. Sekarang kita masuk ke fungsi keluarga menurut Alkitab ataupun menurut kitab suci orang Kristen. Yang pertama, fungsi keluarga. 1. Sebagai teman kerja Allah dalam mengelola alam semesta dan segala isinya. Kejadian 1 ayat 28. Coba kita baca. Kita buka Alkitab kita. Ibu biar cepat Ibu buka Alkitab dari Android ya nak ya. Biar agak cepat. Kejadian 1 ayat 1 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, ini maksudnya adalah fungsi keluarga itu bisa menjadi teman kerja Allah. Kenapa? Karena kan yang menciptakan dunia ini, yang menciptakan bumi ini itu adalah Tuhan. Dan di dalam isi bumi ini sangat banyak ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Contohnya itu adalah hewan, contohnya juga itu adalah alam. Nah, dikatakan di sini keluarga itu harus bisa menjadi teman sekerja Tuhan untuk bisa menjaga alam semesta ataupun menjaga seluruh ciptaan Tuhan yang sudah diciptakannya itu barengan. Ya, itu dia. Kemudian yang kedua, sebagai lembaga pendidik utama, berarti orang tua itu adalah sebagai pendidik utama di dalam anak. Di Ulangan 6 ayat 4 sampai 9, ini isinya tentang bagaimana seorang tua mengajarkan kepada anaknya berulang-ulang tentang Yesus ataupun tentang Tuhan, bagaimana dia menjadi bagaimana supaya kerohanian anak ini semakin hari semakin akan bertambah. Itu coba kita lihat di Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Ya. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Ingat ya, walaupun di rumah, walaupun ibu tidak lihat, ibu berharap kamu tetap akan membuka Alkitab kamu. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Harus juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Nah, ini adalah peran orang tua yang sangat penting terhadap anak. Dikatakan tadi, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Maknanya di sini adalah sebelum dia menerapkan ini terhadap anaknya, harus orang tua dulu yang terlebih dahulu mengasihi Tuhan. Baru anaknya akan mengikut. Jadi bukan hanya pergi ke gereja ya, baik-baik ya. Tidak seperti itu. Tetapi itu harus bersumber dari orang tua dulu. Makanya dikatakan di ayat yang kelima itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Sebelum dia mengajarkan itu kepada anaknya, harus terlebih dahulu dia mengasihi Tuhan. Nah, itu dia. Makanya orang tua sangat penting perannya di dalam pertumbuhan anak, di dalam sebuah keluarga. Ya, itu dia.
Selanjutnya itu adalah sebagai wadah semua anggota dalam mengekspresikan kasih, kesetiaan, dan sikap saling menghormati satu dengan yang lain. Benar sekali. Di keluarga itu adalah tempat bagaimana kamu bisa memberikan kasih, memberikan perhatian, memberikan pengertian, bahkan juga kasih yang daripada Allah itu kan akan kamu terapkan dalam keluarga kamu. Nah, dari keluarga kamu nanti akan sampai kepada keluar. Maka segala sesuatunya itu harus kamu didasari dulu di dalam rumah kamu, maka kamu akan bawa keluar. Biasanya akan akan ketahuan bagaimana kamu di rumah, akan terlihat di luar. Ketika kamu baik di rumah, dan ibu sangat yakin kamu pasti akan baik di dalam luar rumah. Ya, itu dia. Coba kita akan lihat di Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Efesus 2 5 ayat 22 sampai 23. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti tunduk kepada Tuhan. Ini diterapkan seorang istri kepada suami. Di ayat selanjutnya, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Nah, itu dia. Kita lanjut di pasal yang ke-6, Efesus 5 ayat yang ke-6. Ayat 1. Nah, ini dia yang perlu kita ketahui, dan ini ditujukan kepada kamu sebagai seorang anak. Ya, karena kamu belum orang tua. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, ini adalah perintah yang diperintahkan Tuhan kepada seluruh anak, supaya anak bisa tunduk terhadap orang tua. Nah, itu tadi fungsi keluarga. Yang pertama sebagai teman kerja Allah, yang kedua sebagai lembaga pendidikan untuk anak, yang ketiga adalah sebagai wadah ataupun sebagai tempat di mana kita bisa mengekspresikan kasih kita satu dengan yang lain, dan kita akan bawa keluar daripada rumah. Nah, itu dia ya. Selanjutnya, peran Allah dalam keluarga. Dalam Kejadian 2 ayat 18 dikatakan tadi, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi siapakah yang menciptakan keluarga itu? Siapakah yang membentuk sebuah keluarga itu? Tuhan. Dulu sebelum Hawa diciptakan, yang diciptakan Tuhan itu hanya satu, yaitu siapa? Adam. Adam itu sendiri, dan Tuhan melihat dia kesepian, sehingga Tuhan berfirman dan menciptakan seorang perempuan, dan diberikan perempuan itu kepada si Hawa, kepada si Adam, ya. Nah, dengan kata lain di sini, ketika Tuhan membentuk sebuah keluarga tersebut, maka di situ pula lah peran Tuhan bekerja. Dia yang membentuk, dia juga yang berperan. Itu maknanya, ya. Jadi makanya harus campur tangankan Tuhan di dalam setiap anggota keluarga. Selanjutnya, keluarga Kristen merupakan keluarga yang mencerminkan kehidupan yang dilandasi kasih dan takut akan Tuhan. Ini wajib, serta meneladani Yesus sebagai Tuhan Yesus, sehingga menciptakan suasana Kristiani yang sejati di dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Keluarga beribadah dan berdoa secara bersama untuk saling menguatkan satu dengan yang lain, atau dengan kata lain, Allah hadir bagi keluarga yang mengandalkan Tuhan bagi seluruh anggota keluarganya. Nah, tadi kan kita lihat di ayat yang Kejadian 1 ayat 28 dikatakan, aku akan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, ingat, laki-laki, istrimu itu bukan budak, tapi penolong, ya. Jangan kamu jadikan istri kamu budak. Aku kan menikahimu supaya ada cuci bajuku. Memang kamu akan dibantu oleh istri kamu untuk mencuci baju kamu, tapi bukan berarti suka-sukamu terhadap istri kamu. Ingat, Tuhan menciptakan perempuan itu menjadi penolong bagi kamu. Nah, makna kata sepadan tadi dari ayat Kejadian 1 ayat 28 tadi, yaitu adalah makna kata sepadan di sini adalah
bentuk keseimbangan antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri, keseimbangan antara kepemenuhan jasmani ataupun rohani pasangannya. Ya, jadi harus seimbang dia antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua itu adalah masing-masing merendahkan hati untuk menerima kekurangan maupun kelebihan pasangannya. Jadi di sini yang sepadan itu maksudnya itu adalah sama-sama bisa menerima kelebihan ataupun kekurangan satu dengan yang lain. Kekurangan istrinya itu harus ditutupi oleh suami, dan kekurangan suaminya itu harus bisa ditutupi oleh istri. Nah, ataupun kekurangan dari suami akan disempurnakan oleh kelebihan istri. Nah, kekurangan istri akan disempurnakan oleh kelebihan daripada seorang suami. Jadi saling dia satu dengan yang lain. Yang ketiga itu adalah relasi yang sehat dan saling membangun antara suami dan istri, terutama lewat komunikasi dua arah, ataupun mungkin mereka bisa berkomunikasi tentang masa depan mereka, tentang perencanaan apa yang akan mereka. Contoh, nanti ketika kamu menikah, kamu akan nanya kepada istri ataupun suamimu, di mana kita akan tinggal, apakah kita tinggal bersama dengan mertua kita, atau apakah kita ngontrak atau lain sebagainya, kira-kira seperti itu. Jadi jangan pergi ke istri orang lain untuk bertanyakan itu, tapi pergilah kepada istri kamu sendiri. Nah, yang selanjutnya itulah arti menjadi satu daging. Dalam perjumpaan antara laki-laki dan perempuan terdapat unsur inisiatif Allah untuk mempertemukan ataupun menyatukan dan memberkatinya. Kejadian 2 ayat 21-25. Allah sendiri yang membawa perempuan itu kepada manusia. Perjumpaan awal Adam dan Hawa diikuti oleh sebuah ikrar pengakuan, inilah tulang dan dari tulangku, daging dari dagingku, yang akhirnya menjadi janji pernikahan, pengokohan keluarga Kristen. Inilah istrimu dan inilah suamimu. Sama, terimalah. Menunjukkan pernikahan itu kudus karena Allah telah memberi dan mempersatukannya, sehingga manusia tidak punya hak untuk menceraikannya kecuali kematian. Bu, bisa nggak kita cerai? Tidak. Tapi Bu, di kampungku bisa cerai. Tapi boleh kok? Itu tidak boleh. Di mata hukum mungkin itu ada, tetapi di dalam agama kita tidak boleh cerai. Tidak boleh. Bu, kalau nggak cocok bagaimana? Ya, makanya itulah harus diperjuangkan. Itulah liku-liku kehidupan. Bagaimana kamu kuat di dalam menghadapi apa yang ada. Makanya dikatakan harus mengandalkan Tuhan, harus mencampur tangankan Tuhan di dalam keluarga. Sehingga apa? Ketika ada sesuatu yang tidak baik ataupun ketika ada masalah, maka Tuhan akan ikut campur tangan. Akan ada penyelesaian yang baik di dalam keluarga tersebut, ataupun ada pemahaman yang baik antara keluarga, ada pengertian A dan ada pengertian B, sehingga tidak perceraian yang ada, tapi ada solusi yang baik antara satu dengan yang lain. Jadi sekali lagi Ibu katakan kepada kalian, boleh nggak cerai? Tidak boleh. Bu, banyak sekali loh sekarang yang sudah cerai. Nah, itu dia. Itu menandakan bahwa kiamat sudah dekat. Seperti apa? Sodom dan Gomora, tidak ada adat lagi. Ingat ya, di mata hukum mungkin itu sah perceraian, tetapi di mata Tuhan itu tidak ada. Terus Bu, kalau mereka sudah nikah, udah di mata hukum, terus apa? Itu gimana Bu? Itu jatuhnya zina. Ya, berdasarkan agama. Karena ini kita lihat, sehingga manusia tidak punya hak untuk menceraikannya. Logikanya loh, yang memberkati kamu, yang menikahkan kamu siapa? Pendeta. Tapi kalau kamu menuntut perceraian kepada siapa? Apakah kepada pendeta? Tidak kan? Kamu pergi kepada kuasa hukum. Ya nggak nyambung. Ya nggak boleh. Kalau kamu mau cerai, pergi ke pendeta, ceraikan kami. Itu pun, makanya kalau kamu cerai jangan pergi ke hukum, pergilah ke pendeta supaya apa? Supaya disatukan kembali kasih Kristus. Kira-kira seperti itu. Ya. Udah menikah aja kalian ya. Tapi ini kan tentang keluarga, dan pasti ada banyak di antara kalian yang bisa melihat situasi ini di lingkungan keluarga kalian, mungkin sekitar keluarga kalian, bahkan mungkin kalian juga mengalami hal yang sama. Nah, kita lanjut dalam 1 Korintus 11 ayat yang ketiga, ataupun di ayat-ayat yang situ bisa kamu lihat
Rasul Paulus mengartikan apa artinya menjadikan Kristus sebagai kepala keluarga, yaitu menjadikan seluruh ajaran Yesus sebagai acuan hidup berkeluarga. Nah, di sini ada beberapa hal yang dapat menjadi pondasi kuat di dalam berkeluarga. Yang pertama itu adalah memprioritaskan Kristus di dalam keluarga mereka. Secara teratur ada pembahasan firman Tuhan dan mendahulukan kehendak Tuhan daripada kehendak anggota-anggota keluarga. Nah, segala sesuatu apa yang di dalam keluarga itu selalu itu memprioritaskan Tuhan. Ya, itu dia. Yang selanjutnya, yang kedua, itu adalah sikap saling mengasihi dan saling menghormati antara suami dan juga istri. Kok macet ya videonya ya? Apa yang terjadi ya? Atau handphonenya mati? Oh iya, handphonenya mati. Ya, oke, tidak masalah. Walaupun mungkin gambarnya tidak nampak, itu tidak menjadi masalah bagi kita. Tetap ikuti ya nak ya. Yang kedua, sikap saling mengasihi dan saling menghormati di antara suami istri, anak terhadap orang tua terhadap anak, serta antar seluruh anggota keluarga. Ya. Yang ketiga itu adalah cinta kasih yang tanpa batas. Artinya, setiap keluarga ataupun setiap anggota keluarga memiliki tekad seperti apa untuk saling berkorban demi keutuhan kehidupan berkeluarga. Pengorbanan itu tidak berarti yang satu merugikan yang lain, tetapi tiap orang dalam keluarga saling memberi dan menerima. Cinta kasih ini harus dibarengi, harus disertai oleh kesetiaan antar sesama anggota keluarga. Ya, itu dia. Di Matius 19 ayat 6, Kristus sebagai kepala keluarga telah memberikan contoh nyata kesetiaan. Ia selalu setia pada janjinya. Oleh karena itu, suami dan istri telah mengikat janji di hadapan Tuhan, haruslah juga menjunjung tinggi kesetiaan dalam kehidupan perkawinan mereka. Ya, itu dia. Yang keempat itu adalah sikap empati dan simpati antar anggota keluarga. Hal ini penting khususnya dalam menghadapi berbagai masalah dalam keluarga. Dengan demikian, ketika berhadapan dengan persoalan, tiap anggota keluarga tidak lari keluar rumah, tetapi mencari kesepakatan di dalam rumah tentang bagaimana cara jalan keluar untuk mengambil keputusan, bahkan mencari jalan keluar bagaimana caranya supaya masalah-masalah itu bisa cepat selesai. Itu harus ada kerjasama antara orang tua. Ya, itu dia materi kita pada saat pagi hari ini. Kesimpulannya itu adalah bahwa keluarga kalian, keluarga kita itu harus kita harus bisa mencampur tangankan Tuhan dalam setiap keluarga kita, supaya apa? Setiap apapun yang terjadi dalam keluarga kita, maka semuanya baik. Walaupun ada masalah, tapi keluarga kita akan tetap aman, nyaman. Ya, bukan berarti tidak ada masalah ya dalam sebuah keluarga, semua tetap ada dalam masalah, namun kita bisa kuat di dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya Ibu ingin sampaikan kepada kalian lewat ini bahwa daring ini kita akan laksanakan setiap hari Senin, dan pengabsenan Ibu juga minta setiap hari Senin. Harus hari Senin. Hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai selanjutnya Ibu tidak akan terima. Ya, tentukan jam, karena Ibu akan bisa melihat kapan kamu akan absen itu. Jadi pastikan kamu setiap hari Senin absen. Dan juga di materi yang sudah Ibu sampaikan, jika ada yang tidak kamu pahami, nanti bisa kamu tanyakan langsung kepada Ibu lewat WA ya. Dan kalau ada tugas secepatnya bisa dikerjakan ya nak ya. Oke, sampai di situ aja pertemuan kita pada saat pagi hari ini. Ibu berharap kalian bisa mengerti apa yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini, dan berdoa untuk bangsa kita supaya bangsa kita ini cepat pulih dari COVID-19, supaya kita juga bisa kembali normal, belajar seperti biasa. Sebelum kita tutup, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur datang kepadamu. Terima kasih buat kasih-Mu, penyertaan-Mu. Kami telah selesai proses belajar daring.
Biarlah apa yang kami lakukan pada saat ini semua itu baik dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan dan berkati siswa-siswi yang sudah mendengarkan. Biarlah mereka bisa menjadi anak-anak yang baik dalam pemandangan Tuhan, sehingga mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan juga hormat kepada orang tuanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan aktivitas kami ke dalam tangan pengajaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, sekian dan terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.